Berarti ini. Zoom meeting news currently news full day button to activate. Tes. Bisa mendengar suara saya, Pak Hussein? Bisa, Bu, jelas. Oke, ini saya rasa sudah cukup banyak ya, ada 21 orang yang mengikuti, sudah masuk ke Zoom. Jadi kita mulai saja ya, ini waktu udah menunjukkan pukul 9:10 waktu Indonesia bagian Barat. Kita mulai aja ya, Bapak Ibu. Baik, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru seluruh Indonesia ya yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan Zoom diklat menulis buku, menulis e-book ya. Oke, ini nanti akan akan diisi oleh Bapak Muhammad Hussein Baisa. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Enda Resnandari Puji Astuti. Saya nanti di sini bertindak sebagai moderator dalam kegiatan diklat menulis e-book ini. Kemudian nanti kegiatan ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hussein Baisa. Sebelum dimulai acara ini, saya akan membacakan sedikit profil dari Bapak Muhammad Hussein Baisa. Jadi Bapak Muhammad Hussein Baisa ini adalah salah satu dosen Universitas Pendidikan Mandalika. Jadi beliau ini di Prodi Teknologi Pendidikan, kemudian dulunya S1-nya di UNS, Universitas 11 Maret, Surakarta. S1-nya itu beliau prodinya teknik mesin, kemudian S2-nya
teknologi pendidikan. Kemudian saat ini beliau juga aktif dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian di lingkungan Universitas Pendidikan Mandalika. Oke, selanjutnya mungkin langsung saja mungkin Pak Husein bisa menyampaikan materi menulis e-book pada pagi hari ini. Waktu dan tepat saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Husein Baisa. Terima kasih, Bu Enda. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Mungkin sebagian juga sudah banyak yang kenal dengan saya yang mengikuti diklat di Lingkar Buana Indonesia. Kenalkan, nama saya Husein Baisa. Panggil saja Mas Husein atau Pak Husein boleh, tidak ada masalah. Baik, mohon izin moderator untuk share screen. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi, temanya yaitu membuat e-book pembelajaran, dan yang pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan untuk materi perbedaan e-book ataupun buku cetak. Untuk praktek membuat e-book kita laksanakan besok. Sudah kelihatan ini Ibu moderator, Bu Endah? Ya, sudah. Silahkan dilanjutkan Pak Muhammad Husein untuk materinya sudah terlihat di screen Zoom-nya. Silahkan Pak Muhammad Husein Baisa. Oh iya. Baik, berikut untuk Diklat Virtual Nasional membuat e-book pembelajaran pada 24 September 2021. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Endah sebagai moderator terkait dengan profil saya. Baik, yang pertama, kalau kita sebagai guru atau seorang pendidik itu punya tanggung jawab dan kewajiban mengajar. Dan mengajar, selain mengajar, kita juga punya tanggung jawab yang lain. Padahal kita bergelut dengan pengetahuan, dengan teknologi, dengan pengajaran. Dan kita tidak juga luput bersinggungan dengan banyak orang atau sumber daya manusia yang berbeda-beda. Nah, ketika kita mengajar, kita juga perlu menguasai materi. Dan materi yang kita kuasai atau yang kita ampu itu, kita harus mendalaminya. Nah, saya mengutip punyanya Pramoedya Anantatur, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Sehebat apapun kita menjadi guru atau sebagai seorang pendidik, atau kita menguasai suatu materi tapi tidak pernah kita tuangkan dalam tulisan, maka orang tidak akan pernah tahu pemikiran ataupun gagasan atau seberapa dalam materi atau akademik yang kita kuasai. Baik, serba-serbi buku. Nah, ada beberapa bentuk buku ya. Yang pertama yaitu bentuk buku cetak dan buku elektronik ini ya, yang untuk bentuk buku. Jadi ada dua. Dan saat ini buku elektronik itu sudah menjadi hal yang lumrah, tidak menjadi sesuatu yang baru, sebenarnya sudah lumrah, dan itu sama dengan buku cetak. Dan sekarang sudah buku cetak maupun buku elektronik itu sudah diperhatikan oleh pemerintah pusat dan dituangkan dalam perundang-undangan, yaitu pada Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang perbukuan. Kemudian jenis buku, Bapak Ibu sekalian, jenis buku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum. Buku pendidikan itu segala sesuatu buku yang berbasis pendidikan atau yang dimanfaatkan dalam pendidikan. Buku umum itu
merupakan buku yang selain itu biasanya seperti fiksi ya, fiksi novel ataupun komik, kartun dan seterusnya. Buku pendidikan terdiri dari buku teks dan buku non teks. Dan ini maksudnya buku teks pelajaran dan buku non teks pelajaran, dan semuanya ini memang tertuang diatur dalam Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang perbukuan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan buku pada satuan pendidikan. Nah, ini buku yang digunakan pada satuan pendidikan terdiri dari buku teks pelajaran dan buku non teks pelajaran. Ini juga tertuang pada lebih spesifik ya untuk ini buku pada satuan pendidikan ini pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan. Makanya pemerintah mengatur tentang sistem perbukuan ini supaya apa? Supaya dalam sekolah atau dalam proses kegiatan belajar mengajar dari pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi itu tidak salah jalur dalam menggunakan sumber belajar. Makanya saat ini pemerintah itu biasanya sudah men-stop buku-buku yang tidak kalau dulu itu penerbit itu bisa ngedrop atau bermitra dengan pihak sekolah, tidak entah itu bukunya bagus, entah itu bukunya kurang bagus, tidak ada filter. Nah, sekarang perundang-undangan yang mengatur perbukuan itu sudah jelas. Makanya kualitas untuk sumber belajar, terutama buku, sekarang sudah diperbaiki oleh pemerintah. Makanya pemerintah mengatur regulasinya, itu sudah dituangkan dalam perundang-undangan. Makanya diharapkan buku yang beredar atau yang digunakan dalam pembelajaran di pendidikan dasar sampai perguruan tinggi itu buku atau sumber belajar yang berkualitas. Dan pemerintah melakukan drop buku terhadap pendidikan dasar dan menengah itu ada dua biasanya, minimal ada pegangan guru dan ada pegangan siswa. Kemudian bagaimana format buku ajar? Nah, ini secara aturan sesuai ketentuan UNESCO itu maksimal ukuran kertas itu A4 dan menurut Dirjen Pendidikan Tinggi itu A5 dengan jumlah minimal 49 halaman. Ini ya, nih. Jadi UNESCO biasanya A5 atau B5 biasanya. Nah, ini memiliki ISBN. ISBN itu International Standard Book Number. Ini nomor unit yang diberikan pada buku atau penulis buku yang sudah lolos apa istilahnya? Lolos uji atau lolos uji kualitas oleh Perpusnas RI dan secara internasional menggunakan ini, dan ini diakui, dan kebetulan Indonesia yang mengatur tentang ISBN ini adalah dari Perpusnas RI. Kemudian menggunakan bahasa semi formal. Jadi tidak formal, tidak harus formal. Jadi boleh semi, tapi tidak boleh tidak formal. Karena sebagai pegangan untuk pembelajaran. Kemudian struktur kalimat menggunakan SPOK atau sesuai dengan bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan. Ya, SPOK. Kemudian mencantumkan TU, TIK dan kompetensi. Gitu. Disusun sesuai dengan rencana pembelajaran. Karena buku ajar ya dibuatnya sesuai dengan perencanaan pembelajaran, tidak keluar jalur atau menyimpang dari pembelajaran karena akan digunakan sebagai pembelajaran. Menyertakan pendapat atau mengutip hasil penelitian pakar. Jadi kalau menulis buku, baiknya misalkan kita mengambil dari rujukan dari buku lain atau hasil penelitian atau jurnal ilmiah atau pertemuan ilmiah, itu baiknya juga diberikan sumbernya, keterangan sumber di sana. Itu baik tulisan maupun gambar atau grafik dan seterusnya. Kemudian menggunakan catatan kaki, catatan akhir daftar pusaka. Jika mungkin menggunakan indeks, daftar indeks itu ya, daftar indeks.
Jadi ada yang mencantumkan catatan kaki, ada yang mencantumkan catatan akhir. Kalau daftar pustaka itu jelas. Nah, buku yang baik, ini ada yang kurang saya berikan, itu baiknya setelah di akhir itu menyertakan daftar indeks. Daftar indeks itu dari halaman isi itu dari awal sampai akhir, di mana isi buku itu ada apa saja, itu daftar indeksnya. Jadi tidak hanya daftar isi saja, tapi ini daftar indeks yang penting-penting dalam buku tersebut. Menurut dari penulisnya. Kemudian selain daftar indeks, baiknya juga yang lebih baik lagi ada daftar glosarium, Bapak Ibu. Jadi daftar glosarium itu daftar istilah-istilah yang buku yang kita tulis atau penulis itu yang ditulis oleh penulis. Ada istilah-istilah. Jadi ada penjabarannya di sana secara rinci. Jadi orang yang membaca tidak akan bingung untuk memahami buku yang dibaca atau yang sudah ditulis oleh penulis. Kemudian mengakomodasi hal ide baru. Namanya buku itu biasanya penulis atau orang yang menulis berusaha untuk memberikan informasi atau gagasan pemikiran dari penulis terkait dengan fenomena dinamika atau pengetahuan atau ilmu yang dinamis atau berkembang. Kemudian diterbitkan oleh penerbit yang kredibel. Penerbit yang kredibel istilahnya ada yang penerbit indie, ada yang penerbit profesional, itu kalau di masyarakat umum. Tapi secara garis besar Bapak Ibu, ketika penerbit itu bisa menerbitkan ISBN, berarti sudah diakui oleh perundang-undangan secara hukum, kemudian sudah lolos uji kualitas oleh Perpusnas RI. Itu. Memang ada yang penerbit itu kan namanya penerbitan itu ada yang masih kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Kalau yang besar, Bapak Ibu saya rasa sudah paham. Seperti misalnya Gramedia Group, Gramedia itu sangat terkenal sekali. Kemudian kalau di Solo itu ada 3 serangkai. Kemudian kalau di Jawa Barat itu ada Erlangga dan seterusnya. Nah, kalau penerbit yang masih sedang atau kecil juga saat ini juga sangat banyak, dan itu membantu para penulis buku untuk menerbitkan buku. Semakin setiap penerbit itu memiliki manajemen atau istilahnya tata kelola sendiri-sendiri masing-masing. Ada yang quality and quantity control-nya sangat ketat, ada yang tidak terlalu agak longgar, ada yang sangat longgar sekali. Itu. Dan yang terakhir tidak menyimpang dari falsafah NKRI. Jadi itu tadi untuk buku ajar ya. Karena tadi malam ada yang bertanya, Pak, saya mau menulis mata pelajaran matematika, bisa enggak? Bisa saja, Pak. Gitu. Kemudian bagaimana penulisan naskah buku? Nah, setiap alinea berisi 1 pokok pikiran. Setiap alinea itu berisi 1 pokok pikiran. Kemudian menggunakan alinea yang pendek. Itu. Kemudian menggunakan kalimat-kalimat pendek agar mudah dapat diingat. Jadi orang baca supaya mudah untuk memahami. Karena alur tulisan buku biasanya sesuai dengan pemikiran atau gagasannya si penulis. Gitu. Kemudian setiap halaman dibuat menarik dan mudah diingat secara verbal maupun visual. Nah, ini setiap halaman itu biasanya nanti di layout ya, di layout dengan bagus, dengan baik verbal itu secara tulisan itu teks ataupun visual atau menyajikan gambar. Tapi ada konsekuensinya. Biasanya kalau berwarna itu, kalau cetak ya, kalau berwarna akhirnya kosnya tinggi. Lah harganya akhirnya jatuhnya mahal. Nah, kalau dalam e-book nantinya mau warna mau hitam putih, nah itu karena tidak mencetak. Nanti kita jelaskan nanti. Setiap halaman berisi teks, grafik atau diagram, tabel, gambar berupa foto ataupun ilustrasi, inset tingkat, inset history. Jadi ada
gambar, tabel, foto, dan seterusnya itu untuk membantu mengejawantahkan atau menerjemahkan tulisan dari buku itu, isi buku. Karena kalau terkadang hanya tulisan saja, itu bikin pembaca ini jadi rancu atau multitafsir. Apalagi kalau ada kekeliruan dalam penggunaan tanda baca, titik koma, terus tidak ada ilustrasinya, gambar ataupun foto ataupun teks, grafik dan seterusnya. Kemudian tuliskan kalimat motivasi dan inspirasi, ya ini untuk membangkitkan semangat pembaca supaya mau membaca. Biasanya, dan ini biasanya dilupakan kalau untuk dia diselip-selipin, entahkah di akhir pokok bahasan atau pokok bahasan, ataupun di awal biasanya, atau di akhir. Nah, seperti halnya Lingkar Pena Indonesia, setiap mengadakan diklat selalu ada lagu wajib nasional Indonesia Raya, ataupun lagu daerah, ataupun lagu nasional, wajib nasional, itu untuk membangkitkan semangat. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa saja nih ragam buku nih? Nah, ini ragam buku itu ada beberapa ya. Yang pertama itu monograf ya. Monograf itu mengkaji kemutakhiran, kesenjangan, dan perspektif topik dalam suatu ilmu. Kemudian kajiannya sempit, jadi monograf ini lebih sempit ya. Dia fokus gitu. Review artikel yang panjang. Biasanya banyak penulisnya, kemudian terdapat editor pada topiknya. Ada juga yang sendiri penulisnya. Bahasanya agak tinggi gitu. Jadi agak susah dipahami oleh pembaca. Kemudian ada buku referensi, ini sebagai kajian profesional rujukan kerja, lebih luas dibandingkan monograf, sesuai kebutuhan, bisa handbook, ensiklopedia, ataupun kamus, mengandung fakta yang akurat, jadi berusaha mendekati fakta yang sesungguhnya. Kemudian biasanya diterbitkan oleh penerbit yang sudah komersil ya, diperjualbelikan. Biasanya juga yang menulis ini berdasarkan dari kajian ilmiah, kemudian digunakan secara profesional atau rujukan kerja atau pembelajaran ini maksudnya. Kemudian akurasi informasi esensial, jadi sesuai dengan kode etik, apa yang ditulis sesuai dengan judul buku atau tema buku tersebut. Kemudian buku ajar. Buku ajar itu sebagai sumber pengetahuan untuk mahasiswa atau peserta didik atau siswa. Kemudian bisa didistribusikan. Pemasaran buku juga direkomendasikan dari pakar yang menggunakan buku, baik dia guru maupun dosen. Kemudian bahasanya non-teknikal. Non-teknikal itu tidak secara langsung, jadi butuh pemikiran atau pemahaman. Tidak gamblang, secara gamblang gitu. Kemudian substansi buku dipahami lebih penting dibanding akurasi informasi ilmiah. Itu ya untuk buku ajar. Kemudian textbook ya, buku ilmiah populer, bersifat informatif awam, dijual bebas. Kemudian penulisnya itu fokus pada pengetahuan yang menarik untuk mengkaitkan hal-hal baru atau yang lagi terbaru, itu isu terbaru untuk menarik perhatian. Pembacanya biasanya masyarakat umum, bukan berdasarkan kajian ilmiah. Bahasa penyampaiannya non teknikal dan tidak menggunakan jarak dan menarik itu untuk ragam buku. Dan ini selanjutnya masih ragam buku. Diktat ya. Nah ini mungkin Bapak sudah membuat diktat ataupun modul. Jadi biasanya Bapak Ibu guru banyak yang sudah menulis diktat ataupun modul, saya rasa. Diktat itu bahan ajar pada mata kuliah atau mata pelajaran yang
disusun oleh guru atau dosen untuk mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan di peserta didik atau mahasiswa maupun pembelajar istilahnya ya. Kemudian modul bagian dari bahan ajar ya, pada mata pelajaran atau mata kuliah yang ditulis oleh guru atau dosen mengikuti kaidah tulisan ilmiah disebarluaskan kepada peserta didik atau pembelajar atau mahasiswa. Dan kemudian petunjuk praktikum biasanya ini yang membuat itu biasanya kalau di sekolah dasar dan menengah bisa saja misalnya guru olahraga, kemudian kalau di SMK itu kepala lab atau kepala program keahlian, kalau di kampus juga ada lab, bisa yang membantu jalannya kepala lab, itu bisa dikembangkan menjadi petunjuk praktikum. Itu petunjuk praktikum itu sebagai pedoman pelaksanaan praktikum. Nah, kalau di SMA ada fisika, ada kimia, ada kalau di SMK ada TV, ada multimedia dan seterusnya, atau komputer, lab komputer dan seterusnya ya. Kalau di SMK itu ada misalkan mesin, ada otomotif, kemudian bangunan, ada jaringan gitu dan seterusnya. Ini bermanfaat sebagai pedoman untuk peserta didik atau siswa atau mahasiswa untuk melakukan praktikum. Kalau tidak ada petunjuk praktikum, meskipun didampingi gitu, terus tidak tahu siswa ataupun mahasiswa ini nantinya, nah itu akhirnya mengikuti praktek ya sembarangan. Nah, kalau tidak sesuai dengan prosedur atau petunjuk praktikum, ya akibatnya bisa fatal. Akhirnya bisa saja tidak memahami proses pembelajaran praktek, tapi juga merusak fasilitas yang ada. Gitu, Bapak Ibu. Jadi menangani praktikum mengikuti kaidah tulisan ilmiah, jadi sesuai dengan bidang keilmuannya ya untuk praktek ini ya juga ya. Kemudian ada model itu alat peraga maksudnya, atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu mata pelajaran atau mata kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik atau siswa atau mahasiswa. Jadi ini nantinya bermanfaat, biasanya bisa saja dalam bentuk software, aplikasi, ataupun istilahnya ya, alat peraga. Hampir kayak petunjuk simulasi dan seterusnya itu, tapi ini tidak begitu lebih rinci dibandingkan petunjuk praktikum. Mungkin dia lebih rinci, misalkan harus kalau misalkan fisika kimia itu sampai gram-gramnya dan seterusnya. Kalau model ini kan alur penggunaan secara umum, tidak secara detail sekali. Kemudian naskah tutorial bahan rujukan untuk kegiatan rujukan tutorial suatu mata kuliah yang disusun dan ditulis untuk mata kuliah atau mata pelajaran ya, yang ditulis oleh pengajar mata kuliah atau mata pelajaran oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut mengikuti kaidah tulisan ilmiah. Jadi ini juga berdasarkan kaidah ilmiah ya. Jadi supaya nanti siswa atau pembelajar yang membaca naskah tutorial ini memahami apa saja yang akan dipelajari pada mata pelajaran ataupun mata kuliah tersebut. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini untuk regulasi buku cetak maupun non cetak yang sudah diatur dalam Undang-Undangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang perbukuan. Yaitu ada 2 yang sudah diatur di sana, itu jelas buku cetak maupun elektronik non cetak. Jadi istilahnya itu mau pakai istilah e-book, mau pakai istilah digital, mau pakai istilah elektronik, itu sama saja. Gitu. Jadi pemahamannya sama. Sama saja kalau kita misalkan menyebut, misalnya menyampaikan sekolah satuan pendidikan
jenjang pendidikan, jenjang pendidikan itu bukan beda, sekolah ataupun satuan pendidikan. Kemudian kalau siswa itu sama, sebutannya siswa, pembelajar, peserta didik. Ini juga sama, buku cetak atau elektronik. Jadi elektronik bisa disebut dengan digital, dengan elektronik atau e-book atau itu boleh. Nah, itu yang pertama yang berkaitan dengan regulasi perbukuan ini yang tertuang dalam perundang-undangan adalah penulis. Penulis itu orang yang menulis buku. Jadi orang yang menulis buku atau yang membuat buku tersebut. Kemudian ada penerjemah. Penerjemah itu orang yang menulis buku tapi menerjemahkan dari bahasa atau buku yang berbahasa berbeda ke bahasa yang lain. Entah itu misalkan buku bahasa Inggris, buku bahasa Jerman, Prancis, dan seterusnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu penerjemah. Ataupun dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa daerah atau sebaliknya bahasa daerah diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau ke bahasa asing, itu penerjemah. Kemudian penyadur itu yang menulis kembali buku yang sudah ada, kemudian seperti dirangkum ya, tapi tidak menyimpang dari isi buku yang disadur. Kemudian ada editor di sana, ini yang mengedit naskah buku yang akan mau diterbitkan, itu ada editor. Jadi setiap buku yang sebelum terbit itu pasti diedit dulu dan ada editornya. Nah, ini editor ini setiap penerbit biasanya sesuai dengan biasanya penerbit yang bagus dia akan memberdayakan editor-editor sesuai bidang keilmuannya. Misalnya penerbit yang bagus tadi yang sudah kami sebutkan itu tadi banyak itu di awal. Itu misalkan buku matematika ya berusaha editornya juga keilmuannya juga matematika. Kalau misalkan bukunya agama misalnya, ya pasti berusaha juga review editornya juga yang paham tentang atau pengetahuan ilmu agamanya yang cukup mumpuni gitu. Mana ini? Kemudian selanjutnya ada desainer ya, ada desainer. Desainer ini ada, sebelum buku yang sebelum diterbitkan itu biasanya didesain lagi karena penulis biasanya kebanyakan yaitu rata-rata hanya memberikan isi saja tulisan. Jadi kadang perlu ada gambar, foto dan seterusnya itu nanti tugasnya desainer yang membuatkan gitu. Karena sekarang kan juga foto ataupun gambar itu bisa hak milik kan itu. Jadi kita juga saat ini sudah tidak bisa semau-maunya kita untuk menggunakan foto ataupun dan seterusnya, kecuali memang foto itu disediakan untuk tidak ada hak ciptanya atau gambar tidak ada hak ciptanya gitu, atau lukisan dan seterusnya itu. Kemudian ilustrator ini yang membantu memberikan ilustrasi supaya tulisan isi buku itu nanti biar mudah dipahami oleh pembaca. Contohnya misalnya begini, buku tentang cerpen atau dongeng. Kalau hanya tulisan saja tidak menarik gitu. Nah, kalau ditambahin gambar, ilustrasi, kartun atau gambar lah ya, itu kan menjadi lebih menarik dan orang yang membaca lebih mudah memahaminya. Begitu juga dalam buku atau bahan ajar ya, buku ajar ataupun bahan ajar juga sama. Kalau tidak ada ilustrasinya, orang yang membaca akan sulit untuk memahaminya. Padahal tujuannya itu orang menulis buku, salah satunya itu memberikan informasi untuk kepada pembaca supaya tersampaikan informasi itu, dan kalau tidak mudah dipahami kan akhirnya informasi atau pesan yang mau disampaikan tidak nyampe dari penulis ke pembaca. Kemudian
pencetak ya. Ini pencetak ini berbeda dengan penerbit Bapak Ibu. Ini kalau yang cetak. Gitu. Jadi pencetak itu bisa saja penerbit sekalian pencetak atau pencetak saja tidak menerbitkan. Gitu. Atau ya penerbit tidak mencetak. Gitu. Karena ada dua. Ini berbeda. Jadi yang pencetak ini yang mencetak berapa eksemplar, berapa halaman isi buku itu. Entah pakainya seperti apa, secara rinci kualitas kertasnya, berapa ketebalannya, apakah hitam putih ataukah berwarna, seperti itu. Dan seterusnya itu adalah pencetak itu. Yang mengatur halaman per halaman, yang merapikan sampai ke pengemasan biasanya adalah pencetak. Kemudian pengembang buku elektronik ya, ini kalau yang e-book ya, ada pengembang buku elektronik. Jadi saat ini ada developer atau development atau apa istilahnya ya, penerbit yang juga mengembangkan elektronik, dan dia misalkan biasanya saat ini sepengetahuan kami tidak semua penerbit itu juga melayani pengembangan buku elektronik ya. Tidak melayani semua pengembangan buku, tidak melayani untuk e-book semuanya, tidak semua. Jadi kadang-kadang hanya cetak saja atau kebanyakan cetak rata-rata karena jelas, karena udah biasa, karena buku elektronik ini memang masih belum begitu lama. Dan untuk pengembangan buku elektronik tidak semua penerbit menyediakan. Nah, untuk apa namanya? Karena buku elektronik ini sesuatu hal yang baru, karena nanti kami sampaikan untuk kelebihan-kelebihannya. Untuk menyiapkan pengembangan buku elektronik tidak mudah juga sama kayak penerbit memberdayakan banyak orang. Jadi menyiapkan wadahnya, misalnya nih contohnya ada menyiapkan wadahnya, websitenya atau yang bisa diakses, ataupun misalkan secara online, baik dia di internet maupun di mana Play Store kalau saat ini kan pakai smartphone, di Android, kemudian menyiapkan perangkatnya supaya tulisan buku yang sudah dibuat itu nantinya bisa terbaca, bagaimana prosedur proses pembelian jual beli ya istilahnya ya, toko elektroniknya, kemudian bagaimana pendistribusiannya setelah orang beli itu nantinya bisa apakah mendownload sendiri, apakah langsung masuk ke dalam email, ataupun ada harus masuk ke login ke wadah atau internet websitenya itu untuk mengaksesnya, kemudian bagaimana memeriksa secara semua digital, otomatis itu pakai mesin. Kemudian istilahnya setelah orang melakukan pembayaran untuk membeli e-book atau buku elektronik secara otomatis dapat tagihannya, pemberitahuannya, kemudian kalau sudah transfer pembayaran, bagaimana manajemen sistemnya secara otomatis, tidak harus konfirmasi. Nah, kalau lingkar kan masih pakai semi manual. Nah, ini membutuhkan proses dan sumber daya yang banyak. Makanya tidak semua penerbit saat ini juga sudah siap untuk melakukan pengembangan buku elektronik. Terus kemudian misalnya nih plagiasi atau biar buku e-booknya tidak bisa dibaca gitu dan seterusnya. Itu butuh sumber daya yang banyak dan butuh proses. Makanya tidak semua penerbit melakukan ini. Belum lagi penjualan, pemasarannya, promosi dan seterusnya seperti apa manajemennya. Oke, kemudian ada penerbit ya. Penerbit ini yang menerbitkan buku. Nah, penerbit ini yang sampai bisa secara sah itu menerbitkan buku dan kemudian buku itu memiliki ISBN.
internasional standar book number yang dikeluarkan oleh Perpusnas kalau di Indonesia, karena ini dipakai seluruh dunia atau secara internasional ISBN. Dan ISBN ini sekali saja, ya, ISBN ini hanya sekali saja setiap buku yang terbit. Jadi tidak bisa dipakai misalkan revisi kedua, ketiga, enggak bisa. Jadi hanya sekali terbit karena ini bukan terbitan berkala. Kemudian yang terakhir ada toko buku tadi, kalau udah e-book tadi rangkaiannya mengembangkan tuh banyak sekali, rangkaiannya tidak semudah yang kita pikirkan. Itu kan kalau di internet tinggal klik-klik itu kan gampang, tapi ternyata kan tidak mudah. Sama halnya kalau perbankan itu ada sistem manajemen, misalnya kita mau transfer, mau itu kan langsung dia otomatis, dan itu hanya hitungan detik, dan itu pengembangannya kan tidak mudah. Kemudian ada toko buku, ya. Toko buku saat ini juga sudah diatur dalam perundang-undangan, itu baik toko buku fisik maupun yang tadi online, ya, yang elektronik. Elektronik sudah saya cerita lumayan beberapa itu tadi. Nah, kalau toko buku yang ada fisiknya sekarang juga sudah mulai apa istilahnya, ya, mulai degradasi atau sudah mulai sedikit toko buku secara fisik yang ada. Kenapa? Karena itu tadi ada yang elektronik, semuanya pakai smartphone, pakai laptop, pakai tablet atau gadget, itu yang bisa diakses dari mana saja. Dan sekarang banyak juga toko buku besar-besar itu jarang pengunjungnya, karena memang juga secara hasil kajian ilmiah ataupun penelitian di Indonesia itu literasi kita itu rendah. Makanya pemerintah saat ini, kementerian juga, dan bahkan banyak NGO dari internasional menggalakkan literasi. Literasi itu apa? Gerakan untuk suka membaca. Itu maksudnya. Jadi toko buku kalau secara fisik ada, bukunya juga biasanya cetak. Biasanya cetak itu bisa langsung membaca sinopsis ataupun, dan biasanya toko buku yang bagus biasanya ada katalognya juga yang terintegrasi secara komputerisasi. Misalkan udah mau beli buku, langsung datang toko buku, ini bukunya dicek dan seterusnya, ada enggak, masih ada stoknya apa tidak, itu dan seterusnya. Dan itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Bapak Ibu terkait dengan buku cetak maupun buku elektronik. Nah, ini kemudian regulasi sudah diatur, dan siapa saja yang bisa memberikan sumbangsih atau stakeholder atau yang bersinggungan dengan perbukuan ini, ya, pada masyarakat, ada pemerintah daerah, pemerintah pusat. Makanya terkadang kan ada berita di TV buku yang apa istilahnya itu salah ketik atau isinya tidak sesuai dengan falsafah NKRI itu tadi, itu bisa dilaporkan. Dan buku yang sudah terbit juga makanya harus diberikan juga, disampaikan di perpustakaan daerah, dan juga harus dikirimkan ke Perpusnas RI. Nah, itu mewakili pemerintah pusat untuk mengetahui kualitas buku atau isi buku tersebut. Gitu. Oke, selanjutkan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu e-book. Menurut Wikipedia, e-book adalah versi buku elektronik yang diambil dari buku cetak tradisional. E-book selain dibaca menggunakan smartphone, bisa juga dibaca di komputer. Bisa smartphone itu bisa HP, gadget, tablet, gitu ya, atau di komputer atau laptop, notebook dan seterusnya. Istilah-istilah itulah sebenarnya sama saja. Nah, ini menurut Wikipedia. Kemudian menurut Oxford Dictionaries, ya, ini yang punya itu Oxford University. Book that is displayed on computer screen or on electronic device that is held in the hand instead of being printed on paper. Jadi buku elektronik itu yang dimaksudkan yang bisa ditampilkan dalam komputer atau perangkat elektronik yang tidak disentuh dengan tangan secara langsung, ya, atau tidak bisa dipegang.
dan tidak dicetak dalam bentuk kertas. Itu yang dimaksud buku elektronik oleh Oxford University ya. Kemudian menurut Undang-Undang RI tahun 2017 tentang sistem perbukuan, buku elektronik merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, audio, video. Diingat nih, teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhan yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik atau gabungan. Nah, jadi Bapak Ibu yang mengajar bahasa Inggris atau bahasa lah ya, atau mungkin apa biasanya multimedia dan seterusnya, itu jadi tidak hanya teks saja. Kalau elektronik ini bisa gambar, audio, video, atau gabungan dari semuanya. Itu diakui dalam perundang-undangan kita di sistem perbukuan. Oke. Nah, apa fungsi e-book? Nah, pentingnya e-book pada pandemi COVID dan era melek digital. Saat ini sudah ya sekitar 15 tahun terakhir perkembangan digital sangat pesat sekali, dan mungkin kita tidak pernah membayangkan. Nah, saya, Bapak Ibu sekalian, itu adalah generasi transisi antara zaman batu kemudian saat ini zaman digital eranya itu. Jadi kita itu generasi transisi. Yang tadinya dulu telepon itu mahal atau barang mewah, laptop, komputer itu barang mewah. Sekarang anak usia baru lahir aja katakanlah sudah bisa mengoperasikan gadget yang ada itu. Meskipun belum bisa baca, belum bisa menulis, itu lebih pintar anak-anak sekarang. Nah, karena kita itu masa transisi, generasi transisi antara zaman batu ke zaman digital. Nah, fungsi e-book itu pertama sebagai sarana pembelajaran. E-book itu tidak hanya buku, jadi bisa saja dia bentuknya majalah, kemudian tabloid, atau apa surat kabar, atau apa itu ini apa istilahnya tadi tutorial itu ya. Kalau yang berseliweran di dunia maya internet itu banyak sekali tutorial, tapi bukan buku yang memiliki SBN. Kalau dia memiliki SBN itu kan sudah dimaksud menjadi sebuah buku gitu. Dan ini bisa diakses secara bebas saat ini. Kemudian media informasi ya. Jadi e-book ini sebagai media informasi. Jadi entah dia pendidikan, entah dia pembelajaran, entah dia informasi secara umum, itu memang sebagai sumber media informasi. Kemudian sebagai sumber belajar, ini kalau buku e-book yang dimanfaatkan dalam dunia pendidikan ataupun secara umum juga itu menjadi sumber belajar bagi pembaca. Kemudian sebenarnya ada satu yang belum saya tulis, itu sebagai media promosi. Tadi kan karena saya sampaikan e-book itu tidak hanya buku saja, bisa tabloid, bisa majalah, bisa newspaper, surat kabar dan seterusnya. Kemudian apa tujuan e-book? Nah, ini ya, menyederhanakan pembuatan buku. Jadi yang proses membuat buku ya sekitar tahun mungkin 10 tahun yang lalu itu ya. 10 tahun yang lalu buku itu mau menulis buku itu sangat berat gitu. Tapi karena sekarang sudah perkembangannya teknologi yang pesat, akhirnya menyediakan pembuatan buku. Jadi semuanya itu bisa diakses secara online, dan pendistribusiannya juga bisa dilakukan secara online. Entah dia jadi proses kalau dulu itu kan masih penulis, kemudian ke penerbit, nanti diedit, di layout dan seterusnya. Prosesnya itu tetap sama kalau buku elektronik. Tapi ketika penjualannya
harus dikirim nih, misalkan dari Solo mau mendistribusikan mau ke Sulawesi, kan ya lama, tidak bisa cuma sehari. Tapi ketika saat ini teknologi informasi ini sudah maju sebegitu pesat, akhirnya cuma hitungan mungkin menit itu, mungkin bisa 1 menit atau mungkin kurang dari 1 menit. Seperti halnya misalkan saat ini kita bisa tatap muka meskipun tidak ketemu secara virtual, saat tidak ketemu secara langsung, tapi bisa pakai virtual itu, dan seolah-olah kita itu dekat gitu. Nah, ini menyederhanakan pembuatan buku, maksudnya menyederhanakan itu proses yang berderet-deret itu akhirnya ada yang bisa dipangkas. Kemudian menghemat biaya penerbitan. Ya, karena tidak mencetak, tidak memakai material yang nyata, kertas itu tadi, makanya bisa menghemat. Jadi ketika sudah fix layoutnya, udah bisa terbit secara digital, udah memiliki ISBN, tidak perlu harus dicetak banyak-banyak berapa eksemplar gitu. Kecuali bisa untuk untuk ke Perpusda, kemudian ke Perpusnas RI, ataupun mau untuk sendiri gitu. Jadi sangat menghemat biaya karena tidak akhirnya memangkas material yang harus digunakan dan bisa memangkas untuk membayar sumber daya yang bekerja bagi penerbit. Kemudian penyebarannya bisa secara cepat gitu. Jadi kalau sekarang misalkan dijualnya toko buku fisik dengan toko buku online, misalnya udah jadi tinggal marketing atau penjualannya. Kalau toko online bisa diakses sambil makan mie di warung atau mungkin sambil minum kopi, itu bisa beli buku. Terus kalau misalkan ada buku cetak, nantinya kan harus datang ke toko buku, masih milih-milih ya. Kalau yang elektronik yang ada untuk penjualan buku elektronik itu yang sudah menyediakan, tinggal pakai sentuh jari saja. Oh ini dan seterusnya, mau memilih dan seterusnya. Itu berarti penyebarannya lebih cepat karena tidak perlu pendistribusian panjang untuk biar disebarkan ke tempat lain. Kemudian ada perlindungan e-book ya. Biasanya ya, ada perlindungan e-book supaya tidak diplagiasi atau tidak dibaca atau tidak copyright ya dan seterusnya. Itu ada perlindungan atau aplikasi e-book itu ada yang misalkan password, kalau tidak memasukkan password tidak bisa baca atau mengaksesnya. Itu ada perlindungan e-book. Saya lanjutkan, apa bedanya buku cetak versus elektronik book ya. Sudah saya tadi bercerita panjang lebar. Ada bukti fisik, kalau e-book bentuknya soft file. Kemudian kalau cetak di perpustakaan, di sekolah, atau bisa dibeli toko yang real, yang ada tokonya secara langsung. Kalau e-book bisa mendownload, mengunduh, atau beli di toko buku virtual itu. Kemudian baca buku cetak harus membeli atau pinjam. Kalau buku digital bisa satu perangkat gadget bisa untuk baca banyak buku. Yang penting misalkan pakai smartphone atau laptop atau gadget seterusnya itu ada e-book readernya. Jadi ada yang membaca e-book, karena e-book itu banyak jenisnya. E-book itu banyak jenisnya, format e-book itu banyak sekali, puluhan. Kemudian buku cetak melalui proses bertahap dari biaya cetak sampai ke konsumen itu kosnya tinggi dan prosedurnya lebih panjang. Nah, kalau e-book ini lebih ringkas. Jadi yang penting udah ada file asli bukunya, sudah ber-ISBN, nah tinggal mengupload ke toko virtual dan bisa diperjualbelikan juga secara virtual. Kemudian buku cetak menjaga dan merawatnya. Membaca buku berat tidak praktis ya. Kalau misalkan bawa 10 buku, kalau cetak tebelnya 200, akhirnya jadi berat berapa kilo. Jadi akhirnya pas
untuk membaca juga sudah capek membawa bukunya. Kalau e-book tidak, ya lebih aksesnya tidak berat, kemudian bisa dibawa kemana saja, praktis dan seterusnya. Tapi memang ada yang tidak saya tulis di sini, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, ini bedanya buku. Kalau buku cetak itu sampai sekarang pun masih dianggap sumber belajar yang baik sampai sekarang ini. Karena apa? Karena perpustakaan itu pasti selalu untuk buku-buku ini masih disimpan. Ya kalau misalkan e-book itu kan karena soft file ya. Kalau perangkat elektroniknya rusak ya hilang semuanya. Gitu. Perangkat elektroniknya rusak, secara perangkat elektronik fisik maupun softwarenya rusak, bisa hilang semuanya. Tapi ketika buku cetak itu, kalau misalkan basah pun kan masih ada. Kalau rusak pun dimakan rayap, masih ada sisa-sisanya. Kalau soft copy rusak, hilang, perangkat elektronik atau softwarenya rusak, hilang semuanya. Gitu. Meskipun nanti bisa diakses lagi. Nah, tergantung dari penjual buku virtual elektronik atau e-book ini, apakah hanya sekali akses atau bisa lifetime akses itu, sepanjang masih ada di database-nya itu. Nah, kemudian nih, kalau kita sering membaca buku cetak dengan buku elektronik, Bapak Ibu, ada yang senang karena kemudahannya bisa dibawa kemana-mana dan bisa diakses dengan jumlah banyak. E-book itu tidak perlu berat, itu ada yang suka. Nah, tapi secara fisik gitu, mata itu akan mudah lelah atau lebih rentan untuk indera penglihatan kita itu semakin menurun ketika kita membaca e-book dari gadget, entah itu di HP kah atau di laptop. Kalau buku cetak, dia kan jelas, fontnya sekian, kontras dengan kertasnya. Jadi tidak perlu fokus mata yang mata itu tidak harus bekerja lebih keras dibanding kalau membaca e-book, mata dipaksa bekerja lebih keras dibandingkan membaca buku cetak. Makanya mudah lelah mata itu. Makanya kadang banyak masih anak-anak sekarang ini baru SD saja sudah pakai kacamata. Karena saking seringnya lihat smartphone, HP atau gadget itu tadi. Itu entah itu bentuknya video, entah itu bentuknya tulisan ataupun gambar. Ya semua nanti tergantung pilihan Bapak Ibu atau kita masing-masing. Baik, saya lanjutkan. Ragam format e-booknya tadi yang saya sampaikan banyak sekali ya. Ini saya juga masih mencari apa saja formatnya ini. Ini yang saya sampaikan tidak semua bisa dalam bentuk PDF, PDP, MOBI, KF8, e-book, AZW, ada .exe juga, ada HTML, CHM, ada HTML, XML, PRC, dan ada puluhan itu. Kalau Bapak Ibu nanti bisa browsing di Wikipedia itu ada lebih dari 20-an format e-book gitu. Dan ini ternyata banyak yang berbayar. Banyak sekali yang berbayar. Hampir semuanya berbayar, tidak ada yang gratis. Misalkan kita install pakai ini pun bisa gratis, tapi ya namanya gratis ya jangan minta lebih gitu. Gratis itu namanya software aplikasi. Mengembangkan aplikasi atau format e-book ini kan juga tidak mudah. Butuh pemikiran, butuh penelitian, kajian ilmiah, proses, tidak hanya 1, 2, 3 orang. Itu. Kalau yang gunain gampang, contohnya WhatsApp saja, kita gunain gampang itu kan. Tapi yang membuat atau Facebook, YouTube itu kan itu pusing gitu dari penjuru dunia ikut SDM yang bagus untuk membuat aplikasi itu. Samanya ya wajar kalau orang bekerja masa tidak dihargai. Jadi banyak sekali formatnya ya. Dan tadi yang saya sampaikan e-book reader ya, itu tidak semua bisa membaca semua format.
pasti ada keterbatasannya. Jadi kalau misalkan mau ini ada yang e-book yang model begini, misalkan ya ada e-book yang pakai e-book electronic publication, terus kemudian di smartphone kita atau di laptop kita itu e-book readernya itu tidak e-book tapi HTML, nggak kebaca, itu nggak bisa dibuka, itu jadi harus sinkron juga. Ya, contohnya inilah paling gampang yang kita pahami, PDF tidak bisa dibuka dengan Microsoft Office Word, ataupun Microsoft Office Word tidak bisa dibuka di PDF, aplikasi PDF. Itu misalnya Adobe Reader ataupun Nitro PDF atau PDF Zilla dan seterusnya kan tidak bisa. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu, nanti ada diskusi. Kemudian membuat e-book pembelajaran ya. Menulis naskah di text editor. Text editor itu bisa Ibu nulis di kertas dulu, Bapak Ibu nulis di kertas dulu, baru diketik, ataupun langsung di Word, ataupun ada aplikasi text editor tersendiri namanya yang memang text editor banyak untuk naskah buku. Ada yang ya tapi yang bagus ya berbayar. Itu yang pertama. Kemudian membuat kerangka. Jadi setelah menulis, ya nanti sama penulis ya dibuatkan kerangka. Setelah jadi tulisan isinya itu kan berapa pokok bahasan, berapa sub pokok bahasan, atau berapa subbab, berapa bab, berapa subbab itu, dan beranak-pinak sampai seberapa. Itu dicek dulu. Kemudian membuat tipografi dan desain layout. Tipografi itu ini tata letak tulisan naskah ya, dan desain layoutnya. Jadi juga desain layout itu lebih ke format buku yang nantinya akan dicetak, entah baik penataan gambar maupun ke tulisan. Jadi kalau tipografi itu mungkin misalnya paragraf ini atau subbab pokok bahasannya nggak cocok di pokok bahasan ini, harusnya pindah di lain. Nah itu makanya penerbit yang bagus, tapi penerbit yang bagus itu ada komunikasi gitu antara penerbit dengan si penulis, kan gitu. Yang ada komunikasi yang baik gitu. Misal itu tadi terkait tipografi, desain layout itu, ataupun isi. Mungkin ada yang ini tidak pantas, atau ini ternyata sudah dicek, direview, ada yang tidak pas untuk dipublikasikan, ini dihapus, boleh tidak, dan seterusnya. Tapi memang fenomena yang terjadi saat ini, penulis itu merasa tulisannya sudah paling bagus, dan ketika ada komunikasi, mintanya itu maunya terbit secepat kilat itu. Ini naskah saya, ini saya minta borongan, ini tolong terbitkan jadi buku sudah. Ini skripsi saya ini, tolong jadikan jadi buku. Nah, namanya penerbit itu kan ada keterbatasan. Jadi ada juga penerbit kan tidak mungkin memiliki sumber daya reviewer sesuai dengan segala bidang keilmuan yang ada, tidak akan mungkin itu. Jadi ada keterbatasan juga. Jadi kalau ada penerbit yang baik komunikasinya, ya namanya ada proses, harus ada proses. Masa nanti sampai udah nih borongan, nanti diterbitkan salah ketik ataupun tidak sinkron antara paragraf satu dengan yang lain, pokok bahasannya tidak pokok bahasan bab atau pokok bahasannya tidak sesuai alur dan seterusnya, kan akhirnya juga kembalinya ke penulis, baca buku, siapa sih ini yang nulis ini kok nggak bagus ya, akhirnya kan ke sana. Tapi ketika ada komunikasi yang baik dengan penerbit, dengan penulis, akhirnya kan sebelum ada review, berusaha supaya buku yang nantinya diterbitkan itu ya baik, layak, berkualitas. Itu yang diharapkan. Tapi memang fenomena yang terjadi saat ini, penulis itu maunya diterbitkan secepat kilat. Itu tidak bisa. Ada yang cuma seminggu minta pokoknya sudah jadi siap terbit buku. Padahal untuk pengajuan ISBN saja seminggu nggak cukup. Seperti itu. Makanya hampir rata-rata penerbit berusaha
paling cepat itu kurang lebih 30 hari atau 1 bulan, itu paling cepat itu. Kurang dari 1 bulan, misalnya 2 minggu sudah terbit, luar biasa berarti penerbitnya. Mau penerbit yang profesional udah besar ataupun yang tadi yang masih indie atau yang masih kecil-kecil, itu sama saja prosesnya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kemudian simpan sebagai file PDF. Ini kalau besok kita pakai yang memakai yang memanfaatkan e-book yang format PDF ya. Besok. Nah, kalau makanya disimpan sebagai file PDF, tapi hampir rata-rata semua format e-book itu pertama pasti disimpan file PDF. Supaya apa? Supaya tidak berubah layoutnya atau tipografinya, desain layoutnya itu tidak berubah. Kalau sudah di file PDF itu banyak udah di-press, gitu, udah di-press, tidak bisa diapa-apakan lagi. Maksudnya tidak mudah bergeser. Nanti pas di laptop komputer lupa ternyata kalau misalkan belum di PDF kan lupa kalau ini spasi, klik tombol spasi ataupun enter atau titik koma ataupun tanda-tanda pada keyboard itu. Jadi kalau sudah PDF itu tidak, hampir rata-rata pasti disimpan sebagai file PDF. Terakhir baru dikonvert ke e-book dengan format yang banyak tadi. Nah, formatnya banyak banget itu. Dan softwarenya juga banyak, gitu. Karena formatnya banyak. Dan memang rata-rata semuanya berbayar, tidak ada yang gratis. Oke, saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, sudah selesai. Sudah selesai Bapak Ibu, dan itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan mungkin ada diskusi, tanya jawab, sharing-sharing. Waktu saya kembalikan ke moderator Ibu Endah. Terima kasih waktunya. Oke, baik, terima kasih Bapak Muhammad Hussein Baisa yang telah memaparkan materi mengenai e-book ya. Jadi di sini kita akan buka untuk sesi diskusi. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin hanya sekedar diskusi masalah menulis buku, atau ada yang punya pengalaman tentang menulis buku, bisa mungkin sharing di sini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau sharing. Bapak Nanang, nggih. Masih memikirkan pertanyaannya ini, Mbak. Oh, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa punya pengalaman, kayak ketinggal kuliah. Ini izin mau bertanya. Saya Nanang dari ini SMP Pesantren Tauhid Jayadi. Enggak tanya gini. Saya tertarik dengan e-book ini, membuat e-book ini karena memang dulu saya juga pernah membuat modul juga sebagai tugas akhir. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah nanti di plat ini nanti kami ini diajarkan mungkin aplikasi ya untuk membuat e-book itu. Kalau karena sepengetahuan saya e-book yang banyak beredar itu kan pasti rata-rata formatnya PDF. Nah, apakah nanti itu bisa diajarkan apakah nanti yang diajarkan itu hasilnya PDF ataukah nanti hasilnya ini berbasis aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store atau yang bagaimana seperti itu? Oke, terima kasih Pak Nanang. Gimana Pak Hussein, mau langsung ditanggapi atau gimana? Oh iya, Pak Nanang dari mana Pak? Sukoharjo Pak. Sukoharjo. Sukoharjo. Pasti tahu toh? Iya, saya tetangga berarti. Terima kasih Pak Nanang. Jadi ini memang baru pertama kali Diklat Tingkat Pena Indonesia ini mengadakan tema untuk membuat e-book pembelajaran, dan memang bertahap Bapak Ibu.
Dan saat ini yang kesempatan diklat ini masih memanfaatkan untuk format PDF. Jadi semua e-book itu pasti dasarnya tadi saya sampaikan jelaskan. Pasti dibuatkan jadi PDF dulu dia. Tidak mungkin tidak akan menjadikan PDF terlebih dahulu. Pasti PDF terlebih dahulu. Baru di-convert menggunakan aplikasi yang yang sesuai dengan format e-book yang mau dipakai. Tadi kalau Pak Nanang tanya apakah nanti pakai bisa di Play Store. Kalau yang saat ini masih pakai menggunakan aplikasi yang nantinya bisa ke format yang ke Excel, ke SWF ataupun ke apa namanya lupa saya. Ada 4 kalau tidak CHM atau apa. Kalau yang misalkan HTML, CHM dan seterusnya itu nanti kan kalau ke Play Store itu dia kan basisnya web, diupload dulu ke website baru bisa ke Play Store. Jadi saat ini memang masih menggunakan PDF menggunakan aplikasi kemudian diformat ke ekstensi e-book yang lain. Itu Pak Nanang. Terima kasih jawabannya Pak Husain. Oke, untuk Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi nih. Yang angkat tangan Bu, Pak Paulus ini. Pak Paulus. Ini Pak Paulus dari NTT nih. Pak Paulus. Halo. Oh, mungkin beliaunya tidak sengaja ngangkat tangan ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Ini ada, ini ada Bu Tias, ini kakak tingkat ini Bu Tias. Halo Bu Tias. Mungkin mau berbagi pengalaman pernah menulis buku atau bagaimana Bu Tia? Suaranya enggak ada Bu Tia. Halo, terdengar Mbak suara saya? Iya. Sudah kedengaran Mbak Bu Tia. Ya, ini saya mau tanya sebenarnya bukan berbagi karena terus terang kan saya belum pernah buat buku, tapi ya saya kan lagi belajar berusaha untuk berliterasi, jadi orang yang cinta dengan buku ya pelan-pelan kan gitu karena memang tingkat keinginan baca literasi di Indonesia itu kan memang masih sangat rendah ya. Nah terus tadi berbicara tentang electronic book sebagai guru ya. Apakah guru itu juga bisa nih bikin buku sendiri untuk di kelasnya atau harus dengan versi apa sih yang dicetak resmi gitu-gitu? Kalau saya pengen tahu dari kan Pak Husain ini kan dosen nih, mungkin dari segi akademisi itu bagaimana pendapat kalau guru tuh bikin modul atau buku sendiri untuk kelasnya, apakah harus diikuti dengan buku yang sudah diberikan nasional dari pemerintah atau boleh bikin buku versinya sendiri untuk siswanya, terutama untuk siswa berkebutuhan khusus. Oke, terima kasih kepada Bu Tias. Ya. Mungkin langsung bisa ditanggapi sama Pak Husain. Terima kasih Bu Tias, pertanyaannya bagus ini. Malah ini saya mau menjawab. Yang pertama ada beberapa pertanyaan itu. Baik enggak kalau Bapak Ibu guru itu kan memang sekarang sudah jelas ya, kurikulum K13, bukunya pegangan guru ini, buku pegangan siswa ini. Lebih baik mengembangkan, baik enggak? Baik, malah lebih baik. Apalagi buku terkait berkebutuhan khusus masih sangat jarang dan sangat minim, Bu. Kalau tidak percaya bisa googling di Mbah Google ataupun di website resmi Perpusnas.
itu sangat jarang untuk buku berkebutuhan khusus. Itu yang pertama ya, yang pertama. Kemudian gini, meskipun sudah ada di drop oleh pegangan, jadi pemerintah itu memberikan buku sebagai sumber belajar atau media pembelajaran di sekolah ataupun di perguruan tinggi ya, pendidikan dari PAUD itu mah, dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Itu supaya apa? Memfasilitasi supaya merata kualitas pembelajarannya. Jadi supaya sama, yang dipelajari siswanya, gurunya yang disampaikan materinya sama dari Sabang sampai Merauke. Yang belajar di Jawa misalkan SD kelas 1 dengan yang di NTB SD kelas 1 sama. Itu maksudnya pemerintah. Itu menjamin pendidikan atau mutu atau kualitas pendidikan secara nasional. Mana ini Bu Tias? Kok menghilang? Kemudian apabila guru mau mengembangkan diri dengan menulis buku, kemudian menjadikan sumber belajar atau bahan belajar apapun bentuk bukunya, modul diktat, kemudian petunjuk praktek, pedoman praktek atau yang lainnya atau referensi itu lebih baik karena semakin banyak sumber belajar atau bahan ajar yang dipakai, akhirnya referensi pembelajar siswa mahasiswa itu akhirnya lebih baik, itu wawasannya lebih banyak, pengetahuannya lebih luas, itu wawasan pengetahuannya lebih berkualitas, wawasannya lebih luas karena akhirnya sumber media yang dipakai guru maupun dosen ketika memakai banyak referensi buku itu juga semakin bagus, kualitas pembelajaran semakin baik. Harapannya meningkatkan sumber daya akhirnya. Itu. Jadi tidak hanya buku, kalau hanya yang dipakai cuma satu buku pegangan mengajar selama 1 semester saja, hanya tahunya cuma itu saja. Ya kalau itu buku sumber belajarnya atau buku itu memang benar-benar rinci berkualitas, atau memang sudah masih layak enggak, masih relevan enggak dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi yang ada. Itu kan pengetahuan ini atau ilmu pengetahuan itu kan dinamis, selalu berkembang gitu. Contohnya nih yang paling terkenal sekali secara umum, planet Pluto sudah tidak ada, sudah tidak masuk dalam pembelajaran. Kemudian teori Darwin sudah tidak diajarkan lagi, seperti itu. Jadi ilmu pengetahuan itu memang berkembang, makanya dianggap dinamis itu. Selalu berkembang. Mana itu? Begitu Bapak Ibu atau Ibu Tias ini menghilang. Nah, Bu Tias sepertinya sambungannya terputus. Oh, ini sudah bergabung kembali Bu Tiasnya. Tadi sempat terputus ya, Bu. Sinyalnya, maaf, saya jadi nggak dengerin kan. Jadi itu Bu Tias, yang pertama buku berkebutuhan khusus di Indonesia itu sangat minim dan sangat kurang sekali. Jadi kalau Ibu sebagai guru di SLB punya kesempatan yang luar biasa atau sangat lebar. Jadi kalau untuk buku, semakin banyak buku referensi atau yang ditulis menjadi buku referensi pembelajaran baik guru maupun siswa, lebih bagus, akhirnya juga menuju ke kualitas pembelajaran atau kualitas SDM nantinya itu. Jadi jangan hanya berpatokan pada buku yang diberikan dari pemerintah, buku pegangan guru, buku pegangan siswa, itu sebagai tujuannya supaya mutu pendidikan itu sama seluruh nasional. Jadi pembelajaran yang disampaikan di Bali dengan yang di Nusa Tenggara Timur itu sama kualitasnya. Itu harapannya. Kalau semakin bagus kan boleh, lebih baik itu. Dan itu juga diatur dalam perundang-undangan. Kalau dalam setiap buku itu kan biasanya ada reviewer ya Pak ya. Ada reviewer, apakah isinya sudah layak untuk cetak atau masih harus direvisi.
berarti dalam pembuatan buku itu pun kan juga butuh tim-tim ya Pak ya, tidak hanya kita sendiri bukan dalam pembuatan bukunya. Kalau seperti itu berarti kan kita harus punya banyak networking, gimana untuk teman konsultasi, bagaimana buat buku yang pas, yang sesuai dengan kebutuhan dan apa yang memang sedang isu-isu yang sedang tren begitu ya Pak ya. Untuk isi buku atau isu tren itu kan satu tergantung dari buku yang mau ditulis dari si penulis, ya, bukan dari penerbit, Bu. Dari si penulis, ya. Bisa saja dari penerbit akhirnya meminta misalkan yang sudah biasa menulis menerbitkan buku yang di si penerbit, oh bisa enggak misalnya menulis tentang buku ini karena banyak permintaan pasar gitu. Itu tapi jarang biasanya. Kecuali kalau ada proyek ya dari penerbit untuk menerbitkan buku yang jumlahnya atau dipakai secara baik lebih luas cakupannya, nasional atau provinsi atau apa. Tapi tidak sering seperti itu. Biasanya tergantung dari si penulis, apakah gagasan, ide, isu baru itu tergantung si penulis. Kalau penulis itu yang penting menulis buku, kemudian ke penerbit, nanti penerbit biasanya penerbit yang baik sudah berusaha menyiapkan sumber daya dari penerbit itu sesuai bidang keilmuannya untuk mereview. Jadi tidak langsung diterbitkan. Gitu. Tetap direview dulu. Oh, ini ada yang kurang, nggak pantas, nggak ini paragraf kalimatnya ini berkesinambungan nggak antara bab satu dengan yang sampai terakhir atau subbab atau pokok bahasan dan seterusnya gitu. Itu nanti dicek. Makanya tadi saya sampaikan kalau penerbit yang baik biasanya komunikasi juga baik sama si penulis. Itu. Jadi tapi fenomena yang terjadi saat ini biasanya penulis yang kondisi sekarang sudah jadi di situ ada etika penulis dan penerbit. Etika penulisan. Ya. Fenomena yang terjadi saat ini entah seperti apa bentuknya, mintanya pokoknya maunya kilat penulis. Satu. Yang kedua kadang dikasih masukan sama si penerbit enggak mau. Malahan kalau sekarang kayak gitu. Sekarang fenomena yang terjadi seperti itu. Ya, saya memang ada beberapa buku kan kadang yang kita pun harus pintar memfilter ya Pak ya, apakah itu bukunya benar-benar meaningful untuk kita baca atau hanya sekedar tulisan, ya maaf dalam tanda kutip, tulisan-tulisan sampah yang hanya ngutip-ngutip tapi tidak ada makna yang bisa kita gali dari isinya. Kan begitu ya Pak ya? Ya kalau kita sudah masuk. Ya kan Pak, kalau untuk pelajar. Nah ini saya lanjutkan. Kalau misalkan untuk buku pelajar. Saya lanjutkan. Ya. Tadi kan tanya terkait dengan menerbitkan ya. Bisa nggak menerbitkan sendiri penulis? Tidak bisa jawabannya. Penulis tidak bisa menerbitkan sendiri. Karena sudah diatur di dalam perundang-undangan bahwasannya yang bisa menerbitkan buku itu ya, yang bisa menerbitkan buku itu harus yang berbadan hukum pemerintah yang pertama. Lembaga pemerintah. Kemudian yang memiliki izin, badan hukum yang memiliki izin, baik dia yayasan ataupun lembaga. Itu saja, tidak banyak, dan itu harus ada bukti surat izinnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi harus memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan ISBN atau penerbitan buku. Halo, Bu Tias? Ya Pak, ya siap. Saya tidak bisa, misalkan saya ini menulis buku sendiri, kemudian menerbitkan ISBN sendiri, mengajukan sendiri, tidak bisa. Jadi harus yang berbadan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang sudah diatur. Tadi lembaga negara ya,
institusi negara, kemudian atau yang memiliki izin bentuknya yayasan atau CV atau PT itu. Untuk penerbitan itu harus melampirkan secara lengkap untuk setiap pengajuan ISBN itu harus melampirkan surat-surat yang diakui sama pemerintah. Kalau lingkar pena ini kan yayasan, jadi setiap mau menerbitkan buku ya harus melampirkan surat yayasan dari Kemenkumham, kemudian ada berkas surat kuasa, kemudian buku saat ini, kalau dulu itu bisa hanya cover, kemudian daftar isi, daftar pustaka, kemudian pendahuluan, bisa terbit ISBN, sekarang tidak bisa. Harus lengkap, sudah siap cetak. Ketika mau menerbitkan buku beri ISBN itu harus siap cetak. Jadi cover, daftar isi dan seterusnya, mau indeks, glosarium sampai ke cover belakang. Kalau tidak lengkap pengajuan bukunya seperti itu, tidak akan keluar ISBN. Berkas kurang satu aja tidak akan keluar ISBN. Halo, itu Bu Tias, Bapak Ibu sekalian. Ya, siap Pak. Terima kasih untuk informasinya. Kalau besok itu berarti materinya itu lebih ke teknis pembuatan e-book ya Pak ya? Ya. Oke, saya tunggu besok aja deh. Yang hari ini setidaknya punya pandangan gimana alurnya buku itu seperti apa, penulis itu perannya seperti apa, dan yang lainnya. Ya, karena terima kasih, Pak. Meski mau cetak maupun e-book, Bu Tias atau Bapak Ibu sekalian, kok tidak beri ISBN, meskipun bisa di-e-bookkan, kan tidak diakui secara nasional satu, kemudian tidak ada perlindungan dari tulisan yang kita buat dari atau si penulis bikin itu. Tidak perlindungan. Tidak ada. Kalau tidak ada hak cipta itu, maaf Pak, menyalah. Kalau tidak ada ISBN, dia kan tidak punya hak cipta. Otomatis bisa digunakan siapapun gitu ya Pak? Betul Bu, bisa seperti itu. Kalau Ibu misalkan menulis buku nih 100 halaman tidak di ISBN kan dipakai mengajar e-book gitu ya. Kemudian ternyata diupload di internet, udah kesana kemari. Wah ini bagus nih tulisannya nih. Kemudian saya saya edit ulang, layout ulang, isinya sama, saya ISBN kan atas nama saya. Ibu mau nuntut apa? Oh, oke. Saya sudah mulai paham ya. Terima kasih Pak sudah membuka pandangan saya terkait kepenulisan. Ya. Oke. Nuwun Pak. Oke, sami-sami. Itu Bu Endah, silahkan Bu moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Usen, kepada Bu Tias. Untuk yang lainnya, peserta yang lainnya gimana? Apakah masih ada yang mau bertanya atau mungkin mau diskusi? Mumpung ini tentang e-book bersama Pak Muhammad Hussein Baisa ini masih bisa ini. Silahkan. Tadi kan sudah dijelaskan e-book itu merupakan buku yang bentuknya elektronik ya. Jadi hampir sama untuk aturan-aturannya itu sama dengan aturan dari pembuatan buku, cuman kalau e-book ini kan dibuat dalam bentuk digital kayak gitu. Kalau besok kita nanti akan lebih ke bagaimana pembuatan e-book. Jadi lebih ke praktek ya Pak Usen ya. Mungkin Bapak Ibu bisa praktek bagaimana mengubah buku dari buku jadi e-book gitu. Masih adakah yang mau bertanya atau berdiskusi Bapak Ibu? Oke. Baik, kalau tidak ada mungkin saya tutup saja ya Bapak Usen. Ya Bu, kalau tidak ada tidak usah dipaksakan. Ya, tidak usah dipaksakan. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam 9 sampai jam 10.30. Masih pembahasannya mengenai menulis e-book. Di sini semoga Bapak Ibu nantinya semuanya itu bisa menulis buku dan punya buku nanti untuk kepentingan di dalam pembelajaran Bapak Ibu sendiri atau mungkin untuk kepentingan mungkin naik pangkat dan lain sebagainya. Oke, ini saya akhiri. Sampai berjumpa
besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brenda. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu besok pagi. Ya, sampai ketemu besok pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung untuk mengikuti diklat virtual menulis e-book.